ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Baru saja saya mendapatkan sebuah rekaman, yaitu salah satunya insyaallah biidznillah wa bi'aunillah ini adalah hasil dari daerahan atau hasil instruksi dari pusat ya. Tapi berupa rekaman, cuman dicomot aja hanya berapa menit, mungkin 3 menit lah insyaallah. Nanti kita dengarkan, oke? Kita dengarkan apa itu. Tafadhol Pak Yai, monggo instruksi apa? Akhir-akhir ini ya, setelah lama vakum program takfid, setelah kasus Khalil CS itu kan akhirnya program takfid secara nasional itu seakan-akan bukan diberhentikan sebenarnya di nomor ini. Ya istirahat dulu. Dan kemudian digalakkan kembali, dipanggil semua utusan-utusan takfid untuk melancarkan kembali program tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu saudara jamaah, kita sebagai para orang tua yang mempunyai anak penerus mulai dari SD, SMP, SMA, muda-mudi itu sekarang kan dipilah-pilah sama. SD itu takbir akhir, SMP itu pra remaja, SMA itu remaja, setelah SMA usia pranikah. Dan itu semua namanya generasi penerus. Semua itu adalah GP semua itu, generasi penerus semua. Cuma levelnya berbeda-beda. Lah itu semua itu ada namanya program tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Oleh karena itu amal soleh pada para orang tua dan tentunya yang para generasi penerus yang ada saat ini untuk kembali semangat lagi, ya, semangat lagi untuk mengikuti program tahfidzul Quran ini. Kalau di kelompok itu dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis ba'da maghrib. Insya Allah pengasuhnya ya, untuk tahfiz itu Mbak
Aini dan Mas Nur Rahman, ya. Mas Nur Rahman, ya MT yang ada di sini. Nah, itu maksudnya diingatkan kembali kepada para putra putrinya supaya bisa semangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Sudah banyak contoh sebenarnya orang yang hafal Al-Quran, ya itu kefadolannya banyak, pertolongannya juga banyak, ya pertolongannya banyak, entah itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang diterima di universitas ternama, akhirnya bisa diterima kerja dengan baik, akhirnya UIP ya juga mapan dan lain sebagainya, gara-gara dia mempersungguh ya tahfidzul Quran, ya. Yang sudah punya hafalan ya dijaga, itu ono sing biasanya mulai juz 29 30 gitu, 30, kemudian juz 1, juz 2, juz 3, terus kalau sudah hafal ya dijaga, yuk murojaah sama, ya ojo aku saya sibuk, wis gak iso. Nah, jangan, gitu, jangan, tetap harus murojaah sampai kemampuan. Tak sehari itu 1 rukuk, 1 lembar, 1 juz, terserah itu diatur sendiri-sendiri waktunya, ya, supaya kita tetap diberikan pertolongan oleh Allah. Karena apa? Orang yang sudah hafal kemudian dia tidak bisa menjaga, ya, hafalannya itu, ya itu ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya. Di situ nanti dikajikan masalah ini. Alhamdulillah jazakumullah. Ma'asyiral muslimin hafidzakumullah taala, kita sudah mendengar bersama-sama bahwasanya ada instruksi baru. Apa itu instruksi baru ini? Yaitu menegakkannya, membangkitkan, menghidupkan kembali yang sempat dimatikan. Apa itu program tahfidzul Quran? Beliau mengatakan di antara tadi yang kita dengarkan adalah setelah kejadian Khalil dan kawan-kawan, setelah kejadian kasusnya Khalil dan kawan-kawan, yaitu dianggap orang-orang yang semangat menghafal, orang-orang yang menghafal Quran, yang kemudian nyata-nyata kemudian keluar dari Islam jamaah, dianggap sebuah kasus, dianggap sebuah permasalahan yang cukup fundamental, yang sangat berbahaya untuk kelangsungan keberhasilan pelestarian Quran hadis jamaah ala mereka, sehingga saat itu sempat dihentikan. Ya sudah lama, ya hampir 5 tahunan berhenti. Ya mungkin sejak tahun 2018-2019 berhenti sampai sekarang. Ada malu-malu kucing. Malu-malu kucing itu ya nggak mati nggak hidup, ya hidup segan mati tak mau, gitu bahasanya. Awalnya dulu seperti itu. Namun karena desakan oleh para sesepuh-sesepuhnya, bahkan ada kalimat-kalimat naudzubillah min syarri dzalik. Kalimat itu kalimat yang sangat menyakitkan, mengatakan bahwa penghafal Quran malah murtad. Ada itu kalimat seperti itu. Wong menghafalnya Quran itu jaminan mlebu swarga, jaminan mlebu swarga itu tapi jamaah orang ngapalnya Quran dan sebagainya. Akhirnya ditelan masa, hilanglah semua. Akhirnya seakan-akan anti terhadap para ahli Quran. Walaupun dia mengaku paling Quran hadis, tapi tidak suka dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sehingga nyaris saat itu tidak ada orang-orang yang menghafal Quran. Awal-awalnya malu-malu kucing, sampai di sini digalakkan kalau menghafal Quran sak maknanya. Masuk akal enggak? Kalau menghafal Quran sak maknane, innalladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa akeh, misal seperti itulah. Kan sangat nggak logis seperti itu. Sementara kalau apa sak maknanya cukup dengan belajar bahasa Arab, dengan menekuni bahasa Arab, otomatis selesai lah, insya Allah biidznillah. Nah, entah apa yang terjadi atau ada polemik apa, kok akhir-akhir ini mau dihidupkan kembali ini Al-Quran, penghafal Quran dihidupkan kembali. Kita tidak mengatakan kok serba salah, bukan. Kita justru menyambut gembira, menyambut senang, menyambut bahagia, alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah. Jadi bukan kok kemudian Islam Jamaah mengatakan JRK itu kita serba salah, meninggalkan tahfidz salah, menghidupkan tahfidz lagi salah lagi. Bukan. Kita justru menyambut gembira dengan senang hati. Alhamdulillah akhirnya Anda menyadari sedikit demi sedikit
bahwa pentingnya ditahfidzil Quran, pentingnya untuk menghafal Quran, pentingnya untuk menjadi ahlul Quran, pentingnya kembali kepada Quran. Namun apa sih kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kemudian apa bedanya kemudian Anda mengatakan bahwasanya kalau menghafal Quran ini kasusnya Khalil, lalu Quran bagaimana yang dihafalkan, kan gitu pertanyaannya. Bukankah yang dihafalkan Pak Khalil dan kawan-kawan yang kita dulu yang saat menjadi penggeraknya, motivator dan termasuk mas'ulah, bahasanya mas'ulah, yang bertanggung jawab di berbagai daerah, di berbagai mungkin ada rayon-rayon dan sebagainya, kan kita dulu. Bedanya apa dengan Al-Quran sekarang? Kok terus kemudian dipilah-pilah, kemudian membawa-bawa nama mantan katanya itu setelah kasusnya Khalil dan sebagainya. Setelah kasusnya Khalil kemudian dievaluasi lagi, kemudian dipanggil semua tim-timnya. Kesalahannya apa? Sebenarnya tidak ada kesalahan dalam hal ini ya. Sebenarnya pokok inti masalahnya bukan masalah Al-Quran ini sebenarnya. Pokok inti permasalahannya adalah kepada akidah yang ditanamkan oleh para sesepuh Islam jamaah, yang mana akidah ini yang salah. Dan saat itu kita memang terfokusnya bukan di Al-Quran, waktu kita belum mengenal. Tetapi akhir-akhir setelah Syekh Masyayikh pulang dari Makkah, kita alhamdulillah bina didekatkan, ditunjukkan, ini loh penting. Kalau dulu kan nggak penting ya, serapul nggak rasa ngapal Al-Quran, sepenting jamaah syarqo nggak jamaah rokok. Setelah kita itu kemudian masuk kepada ranah Al-Quran, termotivasi hampir sebulan sekali kita kumpul, 2 bulan sekali kita kumpul, para mas'ul, para pembina, kemudian saya juga PPG termasuk mas'ul tahfidz juga. Alhamdulillah akhirnya sangat bermanfaat sekali. Wah, pentingnya Al-Quran seperti ini ya. Sehingga kita tahu faedah-faedah, fadha'il para penghafal Quran, la haula wala quwata illa billah. Dan kemudian selebat itulah, lewat kita menghafal Quran itu, kita akhirnya apa? Di sini kan kebetulan nih, ini termasuk jalan hidayah juga bagi kami ini yang ada di sini, khususnya saya di Tawangmangu. Di sini tuh pondok tahfidz cukup banyak sekali. Bahkan kelas internasional juga ada, itu misalnya kayak Syariman, kemudian IIBS, Al-Azhar, dekat, hanya paling 5 kilo, nggak sampai 10 kilo, nggak sampai. Dari rumah saya ini loh, IIBS, Al-Azhar itu masuk aja 125 juta informasinya. Masuk saja di situ, artinya untuk daftar di situ sekelas SMP 125 juta ini. Ya, fasilitasnya enggak, tendangan bisa ngeklik sendiri lah IIBS. Karanganyar itu aja udah tahulah. Wah, begitu luar biasa indahnya. Bangunannya megah, Kediri nggak ada apa-apanya ya. Nah, ketika saya dulu saat mensosialisasikan tentang tahfidz, setelah kita digembleng tentang masalah tahfidz dan kita mensosialisasikan tentang tahfidz, manfaat tahfidz ini, saya itu pernah ya suatu kejadian di masjid desa. Saya ingat betul saat saya sosialisasi, kemudian ditanya oleh seseorang, Mas, teman-teman kan panggilnya Mas, kalau menghafal Quran itu bisa masuk surga, kemudian dia akan diangkat surganya sesuai berhenti dengan hafalannya, itu kan ada hadisnya seperti itu. Itu pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan orang-orang luar selain jamaah? Niku nak do hafal Quran ton, niku pripun niku? Saya sebenarnya tahu jawabannya. Artinya jawabannya pastilah enggak ya. Maaf muskil, tidak ada masalah. Tidak ada jamaah dan tidak ada jamaah, tidak ada seperti itu. Intinya dia penghafal Quran, akidahnya sahih, sudah selesai. Tapi kata saya waktu itu, waduh, ini si malakama ini membuat kita kacau ini. Waduh, ini tak jawab apa enak yo kita kena. Tapi kalau enggak apa enak nah nanti gimana, ya sudah. Akhirnya ya kita biasalah, Islam jamaah itu kalau jawabannya muter kan semakin cerdas, jawabannya muter. Tapi waktu itu saya sempat juga berpikir, waktu itu sebelum saya dapat pertanyaan itu saya sempat berpikir. Tapi pada akhirnya saya dah jawaban sendiri. Mosok penghafal Quran pondok-pondok sekitar sini masa semua masuk neraka, pikiran saya seperti itu. Padahal dia mungkin sekali, hafalannya bagus-bagus, masa masuk neraka. Itu sebelum saya mendapatkan pertanyaan dari jamaah. Ternyata pertanyaan itu muncul akhirnya. Dan walhasil alhamdulillah binillah termasuk salah satunya mungkin ya kedekatannya kita atau
kedekatan para orang-orang dulu terhadap Al-Quran, sehingga membuat hati kita saat itu mudah untuk menerima hidayah yang sesungguhnya. Walhasil terjadilah apa yang terjadi di Generus Ulama Pusat, di berbagai daerah, di berbagai daerah, desa, kelompok. Rata-rata yang keluar juga dulunya adalah orang-orang yang sempat berkecimpung di tahfidzul Quran, baik di kelompok, desa, daerah. Alhamdulillah biidznillah. Stop, berhenti. Mbah Tojin bersama rombongannya sangat-sangat berbahagia karena apa yang mereka perkirakan ternyata betul. Tenan to iki. Goro-goro arek-arek ngapalne Quran akeh sing metu, wis ora perlu ngapalne Quran, gak perlu. Seakan-akan mengiyakan apa yang menjadi kekhawatiran mereka, dan akhirnya berhenti total. Tidak ada yang menghafalkan. Tidak boleh, dilarang mutlak. Namun saat ini baru saja saya mendapat, belum lama ini, padahal teks baru disampaikan nanti malam untuk di kelompok-kelompok itu, saya sudah mendapat rekaman bahwasanya sudah mulai digalakkan lagi. Dan kemudian saya agak rancu, kenapa orientasinya ke urusan dunia ya. Orang hafal Quran itu uripnya tentrem, mendapat pekerjaan. Kok seperti itu ya? Atau memang sekarang itu dialihkan itu? Makosidnya atau tujuannya menghafal Quran itu agar ketentraman dunia dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Piye kan itu? Tapi apapun itu kita tidak menyalahkan, tidak, sama sekali tidak ada. Saya mengatakan tidak, kemudian terus Anda mengatakan kok serba salah sih di hadapan mantan kita, ada program tahfidz salah, nggak ada salah. Bukan, tidak ada yang salah, tetapi kita mengapresiasi. Walhamdulillah. Dan sesungguhnya bagi sahabat-sahabat Islam Jamaah sesungguhnya mempunyai pikiran akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya. Kok tidak konsisten? Kok tidak konsisten hukumnya? Ya. Kok tidak istiqomah menghukumi sesuatu hal, katanya dulu nggak boleh, sekarang kok boleh. Nah itu sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Sementara mantan alhamdulillah binillah dari dulu sampai sekarang, bahkan kemudian setelah keluar mencari tempat-tempat yang bisa bersama Al-Quran, bisa mempunyai halakoh, mempunyai komunitas-komunitas untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui Al-Quran itu. Tapi Islam Jamaah kan enggak. Setelah dihilangkan, dan memang seharusnya sih memang ya sepantasnya sih orang yang mengaku paling murni, paling benar, lalu tidak paham dengan Al-Quran itu sendiri. Jangankan memahami isinya berdasarkan tafsir, memahami tentang lafadznya saja tidak ada, kan ya lucu. Mengaku paling benar, paling Quran hadis, paling murni, tetapi lafadznya aja nggak mudeng, kan ya lucu. Maka tidak ada kata lain saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Ayo ya. Buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat Anda ya. Sudahlah, kita itu sudah tahulah bagaimana istilahnya kepahaman Anda. Sampai sekarang sih insya Allah kayaknya masih bertahan dalam mengkafirkan selain golongan. Dan masih itu. Dan semoga pula ini termasuk trik-trik para ulama-ulama LC, trik-triknya untuk membawa, untuk merubah mindset. Dan semoga pula yang paling utama adalah memang kesadaran dari para orang-orang yang sudah tidak takfiri lagi di dalam. Dan itu kan sebuah kabar yang luar biasa. Kami tidak suudzon, justru kami husnudzon. Jangan-jangan ini adalah sebuah perubahan yang memang benar-benar membuka cakrawala, membuka akal sehat, akal waras. Sudahlah, kita tidak usah takfir lagi. Oke, kita mendekatkan diri dengan Al-Quran lagi. Ya, jadi gitu saudaraku semua. Jadi kita juga dengan suudzon, ya, dengan suudzon. Nggak boleh suudzon itu. Boleh suudzon, kita harus mengapresiasi, memberikan dukungan penuh, memberikan istilahnya. Coba kita lihat nanti pergerakan di berbagai daerah bagaimana menyikapi ijtihad tentang ini. Apakah di ijtihad kemudian tahfidz dihidupkan kembali atau semacam trauma
Trauma saya nggak tahu kalau trauma. Karena nanti tentunya juga ada pondok tahfidz lah, ada halakoh tahfidz di kelompok, di daerah dan lain sebagainya, atau mungkin trauma, atau mungkin ini sifatnya adalah khiyar atau himbauan. Yes, monggo silahkan kalau mau mendirikan monggo, mungkin, tapi kan kita nggak tahu juga. Ya, itu saudaraku semua. Ayo tetap semangat dakwah. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka sikapi, kita kawal. Semoga mereka kemudian berparadigma baru, melepas dari takfir dan kembali kepada pangkuan Islam rahmatan lil alamin. Terus semangat, terus bersatu, husnudzon billah, doakan mereka mendapat hidayah dan mendapatkan petunjuk serta hilangkan rasa ghil, rasa benci, rasa iri, rasa dengki kepada mereka. Dan kita pun juga sama. Kita harus bersihkan hati kita, niatkan lillahi ta'ala, semangat untuk berdakwah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما